Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Anas DTH dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tahun 2020 kita bergumul dengan COVID-19. Namun pertolongan Tuhan telah menghantar kita ada di tahun 2021. Hikmat dan kasih-Nya menjadikan kita mengalami kemenangan demi kemenangan, sehingga berkat-berkat Tuhan yang luar biasa pun dapat kita nikmati. Di tahun yang baru ini, kita semua juga pasti mempunyai banyak impian. Untuk dapat merealisasikan semua impian tersebut harus dimulai bersama Tuhan. Dan tentu menjadi tanggung jawab diri kita sendiri juga. Semua dimulai dari diri kita. Tidak peduli apa yang orang katakan tentang Anda, masa lalu apa yang menjadikan Anda sekarang, atau Anda hidup dan tinggal di lingkungan seperti apa. Lupakan hal-hal tersebut dan gapai impian Anda sekarang. Jangan lihat ke belakang atau situasi yang buruk yang menimpa Anda, karena Anda adalah seseorang yang berharga dan penting di mata Tuhan. Mulailah tahun 2021 dengan diri Anda sendiri. Tema renungan firman Tuhan saat ini adalah It starts with you. Mulai dari diri Anda. Ada beberapa hal penting terkait dengan It starts with you. Yang pertama, Anda adalah fokus dari cintanya. You are the focus of God's love. Kita sebagai orang percaya itu menjadi objek, menjadi sasaran kasih Allah, sehingga kita dijamin mengalami kemenangan dalam hidup ini. Terjemahan Alkitab The Message dalam Efesus 1 ayat 4 menyatakan, jauh sebelum Ia meletakkan dasar bumi, Ia telah memikirkan kita dan menetapkan kita sebagai fokus dari kasih-Nya, focus of His love, agar kita menjadi utuh dan kudus oleh kasih-Nya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, bayangkan hidup Anda dan saya sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum dasar bumi diletakkan. Bahkan ketika bumi belum berbentuk apa-apa, juga Allah menetapkan kita sebagai fokus dari cintanya. Jadi Allah menetapkan kita sebelum langit dan bumi berbentuk, dan Allah menjadikan kita sebagai sasaran atau objek kasih-Nya. Perlu diingat bahwa yang dimaksudkan dengan Allah menetapkan artinya kita sebagai orang percaya ditentukan atau ditakdirkan menjadi utuh dan kudus oleh kasih-Nya. Kasih merupakan warna perjalanan kehidupan yang sangat diharapkan oleh setiap orang.
Kita ada atau terlahir di dunia ini karena cinta atau karena kasih. Menjalani kehidupan dan membangun keluarga juga dengan komitmen cinta dan bukan kebetulan. Tapi semuanya karena kasih atau cinta. Dalam kehidupan, jika tidak ada kasih, maka Anda tidak akan bertumbuh dengan sempurna. Kasih manusia pun terbatas. Itu sebabnya kita perlu kasih Tuhan yang tidak terbatas tersebut. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai ayat 19. Secara khusus kata kasih di ayat yang ke-9 itu menunjuk bahwa kasih itu tidak hanya sekali, tetapi merupakan kata kerja yang terus-menerus. Dan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dimulai dari keluarga. Saling mengasihi dan saling memaafkan merupakan hal yang sangat fundamental, merupakan hal yang sangat mendasar. Anda bisa mengambil waktu 1 menit untuk berpikir siapa yang belum Anda maafkan atau siapa yang belum Anda kasihi. Jangan sampai di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini, Anda masih membawa kebencian, kekesalan atau kemarahan yang ada dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dinyatakan, di dalam kasih kita tidak ada ketakutan lagi. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih dalam tulisan Yohanes menyatakan tentang kasih yang sempurna, kasih yang perfect. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kasih Allah dapat menghilangkan segala kebingungan, kegalauan, kecemasan kita di tahun 2021 ini. Ingat, kasih Allah bisa mengatasi semuanya. Kasih Allah dapat menghilangkan setiap beban hidup kita di hari-hari mendatang. Lalu apa yang menjadi ketakutan Anda? Mungkin masa lalu Anda, atau mungkin sesuatu yang belum diselesaikan. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 35 mengatakan bahwa apapun ketakutan itu, apakah bentuknya penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, bahaya, apapun juga, sesungguhnya tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu sebabnya kita perlu tahu bahwa kasih Allah melebihi apapun yang akan selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita memasuki tahun 2021 ini. Amy Mullins adalah seorang wanita yang terlahir dengan fibula, yaitu tidak tumbuhnya tulang di kedua kaki dari lutut ke bawah. Kaki Amy dipotong dari umur 1 tahun dan ia tidak punya pilihan tentang hal itu. Dunia mengatakan bahwa dirinya cacat, tetapi ia tidak melihat dirinya cacat. Ia tetap bisa berjalan dan berlari dengan kaki tambahan. Bahkan ia mendapat predikat 50 orang tercantik di dunia. Semua karena ia tidak malu dengan keadaannya. Dari Amy kita dapat menyadari bahwa keadaan kita saat ini tidak akan menentukan masa depan kita. Masa lalu kita bukan pilihan kita, tetapi kita bisa memilih masa depan kita seperti apa. Saya ulangi. Masa lalu kita bukan pilihan kita, tetapi kita bisa memilih masa depan kita seperti apa. Kasih Allah menggaransi
menjadikan kita lebih daripada pemenang. Istilah agape santos hemas yang terkait dengan hupernikomen dalam Roma 8 ayat 37 saya baca, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, hupernikomen, oleh Dia yang telah mengasihi kita, agape santos hemas. Artinya, apakah penindasan, kekayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, bahkan seperti domba yang dibawa ke pembantaian, Paulus berkata, dalam kondisi seperti itu tetap disebut lebih daripada pemenang, hupernikomen. Mengapa? Karena kasih Allah telah menjadi jaminan atau garansi. Agape santos hemas, kasihnya kepada kita membuat kita melihat pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu indah pada waktunya. It starts with you. Bagian yang kedua, Anda telah dimateraikan oleh Roh Kudus. You are sealed with the Holy Spirit. Keselamatan setiap orang percaya itu dimateraikan atau dijamin, sehingga kita semestinya semakin giat melayani Tuhan sebagai penghayatan atas kepastian keselamatan tersebut. Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah dimateraikan oleh Roh Kudus, maksud saya karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Pemateran Roh Kudus itu menjadikan kita memiliki jaminan kepastian hidup yang kekal. Diperkuat dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya, ketika orang itu percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, maka tidak bisa tidak, pasti akan diselamatkan. Istilah Yunani sotese ingin menguatkan satu peristiwa yang sungguh-sungguh akan terjadi. Verb indicative future. Kamu pasti akan diselamatkan. Bahkan Yohanes 10 ayat 28 memberikan penguatan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tak seorang pun atau seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu pernyataan Tuhan Yesus. Jadi pemateran Roh Kudus untuk keselamatan orang percaya itu tidak dapat dibatalkan. Materai di Indonesia sebutlah berharga 6.000. Tetapi nilai dari materai tersebut kadang-kala dilanggar atau berubah. Artinya, sekalipun ada surat yang bermaterai 6.000, isi, konten ataupun nilai dari isi surat tersebut terkadang dilanggar. Tetapi materai dari Tuhan yang sudah Anda miliki, tidak seorang pun yang dapat melanggar, atau tidak seorang pun dapat mengubahnya, karena itu merupakan materai yang langsung dari Allah. Keselamatan itu tidak dapat diubah, diganggu-gugat oleh siapapun, sebab Allah lah yang menjaga, memelihara kepastian keselamatan itu. Mengapa kita perlu menerima materai dari Tuhan? Karena itu adalah tanda bahwa kita memperoleh penebusan.
diselamatkan seluruhnya. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita itu akan menolong kita. Jika seseorang pekerjaannya mencuri, kemudian akibatnya masuk penjara, dan ketika dia keluar dari penjara, dia akan berubah karena Roh Kudus menjamin kepastian hidup orang kekal tersebut. Dia tidak lagi menjadi orang yang cenderung mencuri, karena Roh Kudus memampukan orang tersebut untuk tidak lagi mencuri. Demikian pula kesalahan, dosa, kejahatan yang lainnya. Roh Kudus memampukan orang tersebut untuk tidak mengulanginya kembali. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan dilengkapi dengan hikmat dan pembaharuan yang terjadi secara terus-menerus, sehingga kita tidak akan lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dimateraikan oleh Roh Kudus dalam Efesus 1 ayat 13, dalam bahasa Yunani menggunakan istilah espragiseste. Espragis TT ini, saudara, merupakan bentuk verb indikatif aorist pasif orang kedua jamak dari akar kata spragiso. Artinya kita telah satu peristiwa yang terjadi sekali yang bermanfaat, berguna untuk selama-lamanya, kita telah sungguh-sungguh dimateraikan oleh Roh Kudus. Suatu kepastian keselamatan menyebabkan kita sebagai orang percaya antusias melayani Tuhan. Artinya, ketika kita paham atau menyadari bahwa kepastian hidup kekal itu sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, maka yang terjadi, kita akan mengabdi atau antusias dalam melayani Tuhan. Tidak bisa tidak. Karena itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat orang itu percaya Yesus, Roh Kudus yang sama akan membuat orang tersebut antusias melayani Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. It starts with you. Bagian yang terakhir atau yang ketiga, Anda tidak akan jalan sendiri. You will never walk alone. Mengapa? Karena kita disertai Tuhan secara kekal, sehingga kita menjadi pribadi yang diberkati atau pribadi yang berhasil. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Terjemahan The Message, walk with me and walk with me. Berjalan denganku dan bekerja denganku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pernyataan dari Matius 11 ayat 28 sampai dengan 29 ini merupakan kata-kata yang diberikan oleh Yesus sendiri. Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita semua, dan jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Apakah saat ini kita sedang lelah? Mari datang kepadanya dan dapatkan pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus. Ia juga berkata, Yesus juga menyatakan, walk with me and walk with me. Artinya, jangan jalan sendiri, jangan bekerja sendiri. Jangan bekerja sendirian. Jangan jalan sendirian. Atau jangan jalan sendiri tanpa Tuhan. Jangan bekerja tanpa Tuhan. Kalau kita bekerja sendirian, jalan sendirian mengarungi kehidupan ini, kita akan gagal. Yesus berkata, kuk yang kupasang bukan ditanggung sendiri, tapi justru Tuhan bersama dengan kita
untuk menanggung kuk yang sama, sehingga kuk itu terasa ringan. Itu sebabnya mari berjalan bersama Tuhan dan bekerja atau melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan agar beban kita menjadi ringan. Percayalah padanya, Tuhan selalu beserta dengan kita. Yuk atau kuk atau beban pada sapi itu memiliki dua sisi, kanan dan kiri, yang bekerja bersama-sama sehingga bergerak untuk melakukan pekerjaan. Kita harus bekerja sama dengan Allah agar bisa melewati pergumulan hidup untuk sukses dan berhasil mencapai suatu tujuan. Alkitab menjelaskan Yesus itu adalah Immanuel, Matius 1 ayat 23. Artinya penyertaannya bersifat kekal karena dia kekal adanya. Keluaran 3 ayat 14 memberikan penguatan firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Aku adalah aku. Dalam naskah Yunani, naskah Ibrani maksud saya, Ehyeh Aser Ehyeh, I am that I am. Yohanes 8 ayat 58 memberikan penguatan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Aku telah ada, ego eimi. Istilah ego eimi, I am, merupakan verb indikatif present aktif orang pertama tunggal. Artinya, aku Tuhan, sungguh-sungguh sedang aktif. Ehyeh Aser Ehyeh memberikan pengertian sama dengan ego eimi. Aku Tuhan, sungguh-sungguh sedang aktif, tidak pernah tidak ada, selalu ada. Keberadaanku sifatnya kekal, selalu menyertaimu. Jadi Allah bersifat kekal yang selalu menyertai kita. Hebatnya penyertaan Allah itu, ditinjau dari segi waktu ternyata bersifat kekal, tidak berkesudahan atau tanpa batas waktu. Karena Tuhan menyertai, maka apapun yang kita kerjakan berhasil seperti yang dialami oleh Yusuf. Kejadian 39 ayat 3 berkata, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, it starts with you. Mulai dengan diri Anda sendiri berarti memulai dengan Tuhan. Sehingga kita sebagai orang percaya pertama menjadi objek kasih Allah. Sehingga dalam hidup kita selalu mengalami kemenangan. Yang kedua, keselamatan kita dimateraikan oleh Roh Kudus yang membuat kita giat, on fire, excited melayani Tuhan. Yang ketiga, kita disertai Tuhan sehingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin.